Pedagogical Content Knowledge atau PCK terdiri dari 35 soal pilihan ganda, sederhana dan kompleks yang mengukur penguasaan materi dan strategi pembelajaran. Sama dengan yang di tahap 1, alhamdulillah. Kemudian tes Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan belajar lagi berkaitan dengan Juknis UKPPG periode yang ketiga bagi PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Ini artinya edisi terbaru. Apakah ada perubahan? Simak informasinya, dan jika ada perubahan kita akan bahas Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan bahas terkait tentang Juknis untuk UKIN atau uji kinerja, dan kita juga akan bahas berkaitan dengan Juknis uji pengetahuan atau yang dikenal dengan UP, ya, sesuai dengan surat edaran terbaru, yaitu di nomor ini ya, suratnya yang sudah resmi ini. Kita akan bedah Bapak Ibu untuk Juknisnya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini tidak ada kesalahan teknis lagi yang menyebabkan Bapak Ibu gagal di UKIN maupun UP. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, amin. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya atas testimoni yang luar biasa ini dari tahap 1. Selamat siang Kak, izin mau ucapkan terima kasih. Puji Tuhan saya sudah selesai ikut ujian UTBK hari ini, dan soal pilihan ganda hampir 85% semua sama dengan di kelas ID, dan saya jawab soal dengan waktu yang begitu cepat Kak. Terima kasih banyak. Dan untuk studi kasus sudah selesai juga Kak. Dapat LKPD itu pun saya jawab dengan begitu cepat karena sebelumnya sudah belajar di kelas ID. Terima kasih banyak. Semoga orang-orang bekerja di kelas ID Tuhan memberkati, dimudahkan segala urusan dan lancar, dan mudah-mudahan membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Sukses selalu kelas ID. Saya hampir bingung mau ucapin cara terima kasihnya. Masya Allah ya Bapak Ibu, ini satu di antara ribuan orang ya yang bergabung bersama kelas ID. Saat ini untuk kelas ID sudah alumni sekitar 30 ribuan guru. Bapak Ibu mudah-mudahan nambah ya nanti untuk yang di tahap 2. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu jangan lupa Bapak Ibu, sedekahnya 1 subscriber buat Jan Guru, klik saja seperti ini. Insya Allah gratis tapi memiliki dampak yang luar biasa buat kami, sehingga kami terus bersemangat memberikan informasi-informasi terupdate berkaitan dengan program PPG guru tertentu, terutama di tahap 2 ini. Mudah-mudahan channel yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi guru-guru di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ya, coming soon aplikasi mobile yang Bapak Ibu bisa download di Play Store, mudah-mudahan dalam waktu dekat di rilis ya. Mudah-mudahan doa bersama kita sehingga lebih mempermudahkan Bapak Ibu dalam belajar bersama kelas ID menuntaskan program PPG ini. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan menjadi ini wasilah kebaikan buat kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita gaskun ya. Kita konfirmasi memang saat ini belum bisa daftar UKPPG. Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, karena memang pembukaannya atau akses biasanya di tanggal 1 September. Biasanya H-1 biasanya tanggal 31 ya Bapak Ibu ya. 31 Agustus. Ya, intinya ya tanggal 1 nanti udah bisa daftar Bapak Ibu. Nggak perlu khawatir. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini sudah tertera bahwasannya di poin ke-6 ya, ini poin ke-6 Bapak Ibu. Perhatikan. Ketentuan pelaksanaan UKPPG, penyusunan dokumen, nah, dan pengambilan video. Oke, kita penyusunan dokumen dan pengambilan video praktik pembelajaran tertuang dalam petunjuk teknis uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKPPG bagi guru tertentu tahun 2025 yang dapat diakses melalui. Oke, ini linknya kita copy saja, Bapak Ibu. Ini linknya kita copy, kita pastekan aja di sini biar bisa dibuka ya. Nah, kita lanjutkan ke tujuan aja. Oke. Nah, ada 2 informasi di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini yang petunjuk UKIN-nya. Ini adalah linearitas penguji ya. Penguji. Oke, ini untuk yang penguji Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buka ini juga, nggak jadi masalah ya. Oke, ini kualifikasi akademi dosennya. Oke, ini nggak perlu kita buka. Yang kita buka adalah yang ini Bapak Ibu. Nah, apakah ada perubahan? Mudah-mudahan nggak ada perubahan ya. Oke, ini yang final, petunjuk teknis uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru KPPG bagi guru tertentu tahun 2025. Kita sedikit zoom Bapak Ibu. Nah, ini biar enak nih. Oke, kita zoom dikit. Zoom lagi. Zoom in ya. Zoom out ya. Terlalu besar. Oke, kita langsung ke bagian ini aja ya Bapak Ibu, UKIN-nya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat dulu ruang lingkup komponen. Nah, ini ya Bapak Ibu, yang pertama
Komponen UKPPG guru tertentu. Jadi nanti akan ada ujian tertulis dan ada uji kinerja. Nah, ini cukup dua ini kita bahas ya di video kali ini. Yang pertama adalah ujian tertulis. Ini mudah-mudahan gak ada perubahan. Ujian tertulis atau UT adalah ujian kompetensi yang dilaksanakan secara tertulis untuk menilai pengetahuan peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ujian tertulis dilaksanakan berbasis komputer atau UTBK secara serentak dalam jaringan atau daring online untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta PPG dalam mengelola pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian ujian tertulis dapat dilaksanakan dua jenis. Yang pertama adalah tes objektif dan tes subjektif. Nah, oke, apa itu? Yang pertama adalah tes objektif, yaitu pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Masya Allah sama ya. Tes Pedagogical Content Knowledge atau PCK terdiri dari 35 soal pilihan ganda, sederhana dan kompleks yang mengukur penguasaan materi dan strategi pembelajaran. Sama dengan yang di tahap 1, alhamdulillah. Kemudian tes Situational Judgment Test atau SJT terdiri dari 30 soal pilihan ganda berbobot dengan rentang nilai 1 sampai 5. Sama juga dengan di tahap 1, alhamdulillah. Jadi nanti Bapak Ibu ya, ini setiap jawabannya ada poinnya. Nah, jadi poin yang paling benar, jawaban yang paling benar berarti memiliki poin yang tinggi. Nah, untuk tes objektif sendiri ini waktu pengerjaannya 120 menit, sama dengan yang di tahap 1. Selanjutnya adalah tes subjektif Bapak Ibu. Nah, biasa dikenal dengan studi kasus ya, biasa dikenal dengan studi kasus. Tes subjektif bagi guru tertentu dilaksanakan melalui tes uraian reflektif disajikan dalam satu butir soal. Terdiri dari pembelajaran yang dilakukan di guru kelas. Tes ini mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Nah, apa saja pertanyaan? Yang pertama, identifikasi masalah yang dihadapi di dalam kelas maupun di luar kelas, upaya mengatasi masalah yang dihadapi, kemudian hasil dari upaya yang dilakukan, dan pengalaman berharga apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan diri. Nah, Bapak Ibu ya, jadi ada 4 pertanyaan di satu soal pilihan, di satu soal esai ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengetik dalam waktu 30 menit, kalau bisa mendapat 350 kata minimal Bapak Ibu ya. Nah, tapi meskipun di Juknis ini nggak ada kata minimal, tapi biasanya di aplikasi itu ada keterangannya ya, 350 kata sampai 600 kata. Kemudian tes subjektif merupakan subtes kedua dalam pelaksanaan ujian tertulis berbasis uji UTBK, dikerjakan langsung dalam aplikasi ujian pada saat pelaksanaan UTBK dengan durasi waktu 30 menit. Akhir subtes setelah tes objektif selesai. Jadi nanti pilihan ganda dulu 65 soal. Setelah selesai nanti tinggal Bapak Ibu lanjutkan ke yang tes subjektifnya, yaitu yang studi kasus. Jadi dalam satu rentang ya Bapak Ibu ya, bukan keesokan harinya ya, bukan. Jadi dalam satu waktu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan jelas. Seperti apa soalnya nanti kita akan spill Bapak Ibu di video ini juga. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah ujian pengetahuan atau yang dikenal dengan UKIN. Yang saat ini Bapak Ibu sedang buat modul ajar UKIN-nya. Yang mau konsultasi boleh Bapak Ibu ya, silahkan tulis di kolom komentar. Udah ada ribuan nih yang berkonsultasi ya. Kita konsultasi tutup tanggal 30 Bapak Ibu. Hari Sabtu udah selesai semua konsultasi ya, sehingga nanti di hari Senin kita udah mulai take video UKIN. Uji kinerja atau UKIN dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. UKIN dilaksanakan dalam bentuk real teaching in the real class ya. Ya, ya kayak Bapak Ibu ngajar gitu ya, observasi Bapak Ibu ya, diobservasi oleh kepala sekolah. Ruang lingkup penilaian ditetapkan secara nasional dan difokuskan keterampilan utamanya yang harus dikuasai guru. Apa penilaian utamanya Bapak Ibu? Ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Yang pertama adalah ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Sesuai tidak Bapak Ibu ngajar itu dengan modul ajar atau RPP yang dibuat. Yang kedua adalah kesesuaian pembelajaran dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Oke. Penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas. Jangan sedikit-sedikit lihat catatan, jangan sedikit-sedikit lihat buku, jangan sedikit-sedikit lihat contekan. Kalau bisa Bapak Ibu menguasai materi yang telah Bapak Ibu buat, maka dari itu kami sarankan di awal sekali ya, buat materi yang mudah untuk diajarkan. Buat modul ajar dengan materi yang mudah diajarkan. Selanjutnya adalah kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Jadi
pembelajaran jangan sampai berpusat kepada gurunya saja. Kalau bisa berpusat kepada peserta didik, dan jangan sampai satu arah Bapak Ibu. Harus dua arah lah minimal ya, antara guru dengan siswa, siswa dan dengan guru. Kalau bisa siswa juga saling berinteraksi. Contohnya misalnya kelompok A presentasi, nanti ditanggapi oleh kelompok lain yang belum presentasi. Nah itu sangat tinggi nilainya Bapak Ibu ya, kita kasih bocoran. Kemudian penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat ya. Nah, media atau alat bantu ya, ini gunanya bagus banget ya Bapak Ibu. Kalau bisa ada media, nggak harus melulu berkaitan dengan teknologi Bapak Ibu. Ya media yang akrab dengan peserta didik ya, yang mudah Bapak Ibu dapatkan, kemudian yang bisa menggambarkan proses pembelajaran, dan kalau bisa media yang Bapak Ibu buat itu bisa diraba oleh peserta didik, dan peserta didik itu atau murid itu bisa langsung menggunakan media yang Bapak Ibu buat seperti itu. Kemudian perlakuan yang tepat kepada murid atau siswa yang menunjukkan perilaku yang semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Nah, misalnya ada peserta didik yang menjawab dengan benar apa yang harus perlakuan apa, misalnya bertepuk tangan, apresiasi ya, atau misalnya ada yang keliru menjawab, dikasih motivasi dan lain sebagainya. Itu perlakuan ya Bapak Ibu. Jangan misalnya ada anak yang pada saat Bapak Ibu ngejar ya, tiba-tiba celetus atau mengganggu kawannya. Nah, perlakuan apa sih yang Bapak Ibu nanti berikan ya? Kalau bisa ya dinasihati dengan baik seperti itu. Kalau bisa yang hal-hal yang seperti ini ya tidak terjadi pada saat Bapak Ibu mengajar. Maka dari itu perlu adanya koordinasi ya sama peserta didik. Kemudian ada kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik. Nah, evaluasi ini yang digunakan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran dari modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu buat itu terlaksana atau tidak. Itu evaluasi. Oke, nah itu terkait tentang UKIN ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, insya Allah mudah-mudahan bisa semua. Alokasi waktu untuk UKIN sebanyak 2 jam pelajaran durasi, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, termasuk pada guru PAUD atau TK, pendidikan khusus, BK, dan mata pelajaran produktif SMK. Kemudian UKIN terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Penilaian perangkat pembelajaran, modul ajar atau RPP. Pilih salah satunya saja Bapak Ibu. Oke, penilaian perangkat pembelajaran ini terhadap perangkat pembelajaran mendukung proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat pembantu seperti peraga, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran, modul ajar, rencana kerja. Maka dari itu di dalam modul ajar atau perangkat pelajaran Bapak Ibu, jangan hanya modul ajarnya, tapi lengkapi juga dengan ringkasan materi atau materi ajarnya Bapak Ibu, LKPD-nya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian lengkapi juga dengan media. Jangan lupa di modul ajarnya dilengkapi dengan evaluasi atau soal-soal evaluasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penilaian video praktik mengajar. Dari modul ajar dipraktikkan di dalam kelas melalui real teaching ya Bapak Ibu ya. Penilaian video praktik mengajar, penilaian terhadap kompetensi peserta didik dengan melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas. Melalui praktik pembelajaran secara real yang diunggah melalui platform ujian, video praktik pembelajaran direkam dan diunggah bukan berasal dari video praktik saat PPL atau tugas perkuliahan. Jadi videonya video yang baru Bapak Ibu ya. Adapun untuk penilaian praktik pembelajaran di bimbingan konseling dibuat menjadi 2 bagian yang terpisah, yaitu praktik layanan bimbingan klasikal dan layanan konseling individu. Oke, Bapak Ibu, kita semuanya udah ada contohnya ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ini sepertinya nggak ada perubahan sama sekali dengan yang di tahap 1, sama semua. Baik. Di sini kita akan spill sedikit soal SJT dan PCK itu seperti apa. Contoh ini soal latihan, ini udah lengkap ya Bapak Ibu ya, kita buat sesuai dengan prodinya ya, kita sesuai dengan prodinya. Contohnya misalnya Bapak Ibu adalah prodi PGSD nih. PGSD kan tiap tahun itu banyak ya, setiap gelombang banyak. Kita contohkan aja. Oke. Nah, ini sudah kita kasih FR ya Bapak Ibu. FR ini soal yang keluar ya. Nah, ini FR2 PGSD PCK. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini. Kerjakan latihan, kerjakan latihan. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Pak Riko seorang guru kelas 4 di SD Cutnya Dian. Dalam pembelajaran dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dan memberi tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko dalam pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran adalah, nah Bapak Ibu nanti dipilih aja salah satu dari sini, dan di sini udah ada jawabannya Bapak Ibu. Kita kasih jawaban, kunci jawaban, kita kasih pembahasan juga. Contohnya ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Silahkan Bapak Ibu dicoba, dan ini bisa berapa kali pun Bapak Ibu coba, dimanapun dan kapanpun. Kemudian di soal tryout juga ada Bapak Ibu. Oke, satu lagi SJT ya. SJT itu seperti apa Bapak Ibu soalnya? Contohnya
FR6 PGSD SJT kayak kita lihat ini soalnya seperti ini mudah. Kalau SJT yang setiap poinnya ada nilai, nah seperti ini. Pada mendapati sekolah tempat mutasi rekan kerja tidak ramah dan suka mengusik, ya kepo. Suatu hari rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika kamu menjadi Pak Rio, maka apa yang akan Anda lakukan? Oke, melaporkan perbuatan tersebut kepada kepala sekolah agar segera ditegur. Menegur secara personal dan mengajak rekan untuk berbicara dari hati ke hati. Menegur, cari yang paling bagus Bapak Ibu. Menegur dengan kasar, mendiamkan. Nah, berarti jawabannya paling benar inilah ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga dengan soal-soal yang lain. Ini banyak Bapak Ibu. Oke, Masya Allah. Kemudian kita juga ada tryout Bapak Ibu. Silakan tryout yang udah ada kelasnya. Maksimalkan ini tryoutnya ya. Tuh. Sesuai dengan prodi, contohnya PGSD. Sudah tadi kan juknisnya ada 65 soal ya. Untuk PCK ada 35 soal, benar. Nah, ini sudah sesuai dengan juknis, ada 35 soal. Kemudian untuk yang SJT juga sudah ada 30 soal sesuai dengan juknis terbaru. Masya Allah, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu yang ingin simulasi studi kasus juga ada di sini. Nah, tinggal mulai studi kasus. Di sini ada waktu mundurnya Bapak Ibu nih, waktu mundurnya. Kemudian ini ada pertanyaannya sesuai dengan juknis tadi, yaitu permasalahan apa yang pernah Anda hadapi, bagaimana upaya yang Anda menyelesaikannya, apa hasil dari upaya tersebut, dan pengalaman berharga apa. Nah, media untuk mengetiknya adalah di sini. Nanti Bapak Ibu ketik ya, ketik sampai 500 kata kalau bisa. Belajar Bapak Ibu setiap hari, latihan terus-menerus ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi yang mau tulis aja di kolom komentar, nanti kita berikan panduan bagaimana cara mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan, mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu dalam menuntaskan dan menyukseskan serta meluluskan Bapak Ibu sekalian di program PPG terutama di tahap 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.